nginum, ya Allah ya lebih ngajak pulang, dijemput, nawarin jasa, saya tolak secara halus gitu. Lama karena mungkin si tamu-tamunya orang langganan sih bos, kayaknya yang suka main ke situ ya udah langganan kayaknya. Banyak laporan ke si bos. Teten kabut teh banyak yang komplain sama kamu. Emangnya salah saya apa bos? Terus saya kan nggak banyak, nggak, saya rasa selama kerja 2 minggu saya nggak pernah aneh-aneh dengan sikap saya biasa dengan tamu. Nah, ada tamu tuh nggak ada dengan sikap kamu tuh banyak nolak loh. Banyak nolak gimana, saya orang kerja, sibuk kerja bapak, saya mah nggak pernah ya. Iya, lain kali mah biasa aja lah, nah jangan jutek gimana. Enggak, bapak biasa aja, saya nggak pernah jutek kok, cuma gitu. Gitu. Memang sih di dunia kerja seperti itu ada juga sih rekan kerja saya ya, senior gitu. Bagian lighting kayak, bagian waitress kayak, baik cewek cowok, kelak memang sih kerja di situ ya, tapi kayaknya kelihatannya plus plus gitu. Karyawan tapi plus plus gitu di antara semua, kecuali aku yang benar gitu ya, masih bagian kasir senior itu gitu ya, ya cuma 2 orang gitu yang nggak neko-neko, nggak plus plus gitu ya. Nah, makanya dibenci nih karena saya nggak ngikutin jejak yang mereka yang gini nih gitu. Apalagi diantaranya berani loh ini nyebelin ngomongnya ke saya juga, kayak mau nantang apa ya, suka marah-marah. Ada yang sableng ya, cewek nih ngomongnya sableng, bikin menyebelin pokoknya. Teman rekan kerja senior, padahal saya nggak masalah sama dia, tapi dia cari masalah gitu nanti. Aduh ya Allah ya Robi, saya tujuan cari kerjaan kok godanya banyak ya. Pengunjung sinting, bos juga agak sinting, belum lagi ini teman kerjaan juga sableng, banyak yang kelihatannya kurang seneng sama saya gitu ya. Nah itu pokoknya nggak nyaman dunianya gitu. Tapi ya saya, nah memang tujuannya hanya untuk ingin tahu aja ya, nggak begitu fokus di kerja di dunia itu. Udah saya juga mikir sih, takutnya nanti lama-lama saya bisa dijebak loh, makanya buru-buru ntar kalau udah gajian 1 bulan mau keluar aja. Nah, nah makanya saya di situ keluar aja mas, udah kerja 1 bulan karena nggak nyaman kok. Udah keluar di situ kerja di restoran juga sama deh, banyak yang gini ya Allah cita. Udah keluar dari diskotik kerja di restoran banyak yang gini, banyak banyak yang masalah. Aduh, saya heran, saya tujuan teh cari kerjaan bukan cari musuh. Hello, rekan kerja lihat saya nih ya. Nah, Gusti ya Allah, banyak godaan melulu. Setiap pekerjaan tuh selalu ini ada yang gini nih ke saya teh. Makanya saya kerja keluar masuk karena ada yang gini. Sebetulnya sih saya nggak peduli dengan orang yang gitu ya. Cuma ini nih yang paling berbahaya ya. Udah jelas orang yang gini kelihatan masalah. Ini nih yang paling berbahaya itu yang mukanya ramah, mulutnya manis di depan saya, tapi di belakang saya menikap. Nah itu yang paling bahaya gitu, paling jahat ya gitu. Ada seperti di depan saya manis baik banget gitu, ternyata di belakang saya menikam gitu. Dia itu benar-benar ke bos itu si penjilatnya, menjelek-jelekan saya. Nah di situ sampai saya didepak. Nah itu, dan itu pengalaman saya di dunia kerja itu, aduh selalu teraniaya, banyak yang iri, teraniaya, terdepak. Nah itulah pengalaman saya gitu. Di restoran, di toko, iya toko Cindramata, di restoran, di diskotik, nah dan di bakery nih yang terakhir saya yang terakhir nih di bakery juga banyak yang nggak suka sama saya ya. Nah itu
padahal sikap saya biasa-biasa lah ya gitu ya. Coba nggak tahu ya pembawaannya emang di diri saya ini ada apa gitu kok orang nggak suka sama saya gitu. Selalu saya teh mengundang semua orang tuh iri hati, orang tuh seperti kepancing cari masalah dengan saya gitu ya, berantem gitu. Padahal saya sih biasa-biasa aja ya, rasa-rasa gitu. Nggak tahu ini orang teh entah takut ke tersaingi atau gimana nggak tahu ya. Nah, gitu. Padahal saya kan orang masih baru nih gitu. Nah, ini yang di BRI saya kerja paling lama nih. Sampai saya terdepak gara-gara itu perusahaan itu bangkrut ya. Nggak laku lah. Produknya aja jadi lesu ya, jadi gimana lesu. Dulu mah kan terkenal ya. Tapi karena banyak persaingan, jadi produk itu kurang laku, lesu. Jadi itu sebelum datangnya COVID ya, datang COVID gitu. Lesu, akhirnya saya terdepak juga di situ gara-garanya saya apa gajian saya kan dua minggu sekali, masa telat 2 minggu. Nah di situ saya tanyakan kenapa telat gajian, semua karyawan juga mengeluh gitu, gajiannya kok ini telat. Biasanya gajian 2 minggu sekali, kok ini telat 2 minggu. Jadi kan aneh, ini pihak perusahaan bakery ini nggak jujur gitu. Jadi semena-mena udah gaji kecil gitu ya, nggak layak pokoknya lah, gaji nggak layak gitu ya, kecil gitu. Tapi ini cara kalau mengeluarkan orang itu cari gara-gara gitu ya, dengan cara apa nggak pantas. Kalau memang lagi lesu mau bangkrut ya ngomong aja lah gitu, nggak sanggup, nggak ada dana buat menggaji kayak apa karyawan yang ngomong aja gitu, bukannya cari gara-gara lah gitu, cari kesalahan karyawan baru di depannya. Nggak boleh gitu, jujur aja kalau memang nggak sanggup buat bayar gitu, nggak ada dananya itu, perusahaan mau pilot bangkrut ya ngomong aja, ada karyawan juga ngerti lah gitu, perusahaan lagi lesu aja gitu. Kerja di bakery itu satu persatu orang keluar, ya keluar dengan bawa masalah yang bukan kesalahannya gitu. Nah itu makanya ini perusahaan teh yang udah untung nggak dilaporin sih ya. Kalau dilaporin mah nggak akan dibuka, mungkin gimana nih ya, dicekal tuh perusahaan bakery kalau dilaporin mah gitu. Untung karyawannya tak masih punya hati nurani, nah kasihan gitu. Soalnya tahu betul karyawan itu ngebalain menerima apa adanya, gaji minim. Bayangin kerja udah 5 tahun gaji cuma 35, cuma 35. Bayangin 35 sehari gitu ya. Per jam 3.000, betapa uang makan 5.000. Itu kan nggak layak itu teh. Saya udah kerja di atas 5 tahunan, gaji masih 35-an. Itu tuh sehari 35 gaji gitu. Bayangin uang makan 5.000 itu kan bayaran nggak layak kan. Nah itu di perusahaan bakery ini untungnya para karyawan ya nggak pernah laporin, walaupun gaji nggak layak, walaupun dikeluarin tanpa pesangon. Nah gitu aja lah. Nah sekarang saya udah nganggur ya kak, ya cari kerjaan bisnis yang lain saya itu di dunia kuliner. Kadang bisnis apa yang penting jadi hasil, ya pokoknya saya ini berniaga gitu yang menghasilkan uang gitu itu, di bidang kuliner kayak di bidang apa aja ya. Pokoknya karya saya yang belum terrealisasi juga belum itu ya, karena pandemik jadi susah saya mau jalankan itu. Kendalanya ya saya punya sesuatu yang belum realisasikan gitu, tapi belum ada jalan. Kendalanya yaitu karena pandemi.
kedua nggak ada ongkos jalan karena saya kan keluar kota itu kan membutuhkan dana ya. Nah itu buat pegangan saya, buat ongkosnya, buat makannya, buat kosnya. Nah itu jadi saya ada sesuatu yang lain lah yang jadikan, maksudnya saya punya karya sendiri gitu tapi belum terrealisasikan gitu. Nah itu kendalanya ya, itu pandemi gitu. Kedua, belum ada ongkos jalannya. Nah itu kendalanya. Tabungan saya udah habis, ya Allah. Bingung minta bantuan kemana ya. Dan hidup sendiri gini gitu, nah gitu. Punya, ya sabar aja, saya ini cari kerjaan susah itu. Kalau yang namanya kerjaan penyimpangan maksiat mah gampang, tapi saya nggak pernah dilakonin. Godaannya tuh, saya tujuannya cari kerjaan bener, tapi yang datang nomor aduh ampun, ya ampun Gusti, yang gini nih, cowok-cowok begini nih paling banyak tuh ngejar-ngejar saya waktu. Tapi alhamdulillah saya masih punya iman, saya ingat Tuhan, ingat mati, yang nggak tergoda sama uang jual tubuh saya mah. Amit-amit nggak, walaupun saya nggak pernah kerja seperti itu ya, walaupun banyak yang nawarin gitu, nggak. Saya mah selalu lurus tapi banyak godaan, ya Allah. Ya itu godaannya banyak yang gini, yang sintik. Nah itu cari cowok yang baik juga nggak mudah. Kebanyakan si abal-abal yang datangnya tuh, ya Allah, yang datang si abal-abal. Makanya nggak pernah jadi ke pelaminan saya nih. Banyak ya, nggak pernah pacaran saya mah. Kalau kenal sama cowok dalam hitungan 1 hari 2 hari aja langsung dikalautkan. tujuannya lah tujuannya tuh udah gak bener atuh. Cobalah seriusan ngajak pudok poin, ngajak nikah mau ini mah orang baru ketemu 1 hari 2 hari udah tangan udah kurang ajar. Siapa yang mau? Emang saya ini cewek apaan? Nih kamu ya udah lihat wajah saya nih, wah, yang pernah godain saya, yang pernah kurang ajar sama saya nih. Nah itu harus tahu diri dong ya. Cari cewek itu tidak semua cewek dibeli sama uang. Memang saya butuh duit, tapi saya tidak jual tubuh. Nih saya khusus kepada si cowok yang pernah ngajak nggak bener nih sama saya ya. Yang begitu ya sama saya. Memang saya seksi penampilan, tapi saya tidak jual tubuh. Khusus nih ke cowok yang pernah gangguin saya. Nah itu. Jadi maaf ya. Nah disitulah makanya guys, sama sebab bingung. Jadi tidak semua cewek itu mudah mendapatkan kerjaan, tergantung hokinya. Ada garis ditakdirkan melamar kerja langsung terima, ataupun langgeng ataupun enggak langgeng. Kadang tuh susah atau masuk gak lama. Nah jadi itulah, jadi setiap orang gak sama gitu ya. Sebenarnya sih cita-cita saya pengennya kerjanya di sebuah bank waktu itu. Cuma sih ya, cari kerja ke bank itu gak gampang ya, susah gitu. Apalagi banyak yang cari kerja di bank itu kebanyakan ya orang-orang tertentu ya, mungkinnya. Ada juga yang bilang kalau pengen masuk ke bank pakai duit gitu, nyogok gitu ya, amit. Saya susah gitu, cari kerja itu. Cita-cita saya sih pengennya kerja di bank, orang kantoran gitu. Tapi nasib saya kerja aja
restoran, pelayan toko, di diskotik, terus kejadian di bakery ya, itu tukang bungkus roti, kue gitu. Nah itu ya, ya saya jalani kerja ya, seperti itu juga. Cuma nggak ini nggak langgeng ya, nggak cocok. Banyak yang godaan, banyak yang gini gitu ya, gitu. Banyak yang gini nih. Banyak saya hidup saya ini selalu teraniaya dunia kerja, teraniaya dalam cinta ya, soalnya kebanyakan ya cowok yang mau sama saya si abal-abalnya pengennya mau mengincar tubuh saya gitu. Untung saya mah bukan cewek nakal nih. Ya gitu, makanya nggak jadi-jadi deh, jadi makanya saya bingung nyari apa pria baik-baik itu apalagi di zaman sekarang nih, apalagi pandemi gitu ya, banyak yang mau cowok ngejar-ngejar tujuannya bukannya mau seriusan mau ngincar tubuh saya, jelas saya tolak. Nah, itu gitu, saya mau kenal sama cowok di dalam hitungan 1 hari, jalan seukur apa ya, cuma untuk makan, udah gitu ngobrol balik aja, cuma makan nonton balik aja gitu, tidak lebih dari itu gitu. Kalau tujuannya lebih dari itu saya nggak mau, lebih baik nggak usah nggak usah jalan lagi. Nah itu kalau saya gitu ya, karena selama saya menjanda 23 tahun nih, saya jalani jalan si A si B si C gitu, nggak ada yang becus, nggak ada yang benar gitu. Saya juga heran, aduh kapan saya ketemu pria baik-baik ya gitu, kok yang datangnya si abal-abalnya, manusia otak otak gendeng, otak gini, otak si otak cabul gitu. Si otak cabul. Kapan atuh ih, hmm. Emang sih tampang saya seperti cewek nakal gitu. Hmm, gitu. Kenapa sih cowok sinting nggak bisa menilai gitu, mana cewek nakal, mana cewek baik-baik itu? Jangan samakan dong. Tidak semua cewek itu jual tubuh. Tidak semua cewek itu matre. Ya, khusus kepada cowok yang pernah jalan sama saya, kalian harus tahu. Tidak semua cewek itu murahan. Tidak semua janda itu murahan. Saya janda punya harga diri. Memang saya butuh duit, tapi saya tidak jual tubuh. Saya butuh suami yang baik, yang tulus, menyayangi saya apa adanya. Bukan cowok abal-abal yang mengincar tubuh saya. Gitu. Begitulah guys, saya teh kesel ya. Selama 23 tahun bayangin, gak pernah saya mah pacaran. Adapun yang datang cowok seumur, ya cuma mau kenal ngobrol-ngobrol udah aja, ngajak makan udah aja. Lah dasar laki sinting kali. Laki saya nih janda tidak pernah kesepian, tapi banyak cowok-cowok yang kesepian. Nah itu gitu, jadi saya pengennya cuma nyari cowok tadu yang benar-benar sayang sama aku gitu, menerima aku apa adanya tuh guys. Udah lama banget saya nih, pokoknya sama selama berjanda nggak pernah pacaran. Kenal sama cowok dalam hitungan 1 hari 2 hari udah bubar dikelautkan. Habis itu tujuannya nggak benar tuh, tujuannya cuma mencari kesenangan tuh. Nggak ada cowok baik-baik, belum ada nih siapa nih. Adapun cowok baik-baik yang hanya mau sebagai teman biasa ya sama saya, nggak ada, nggak lebih gitu, nggak lebih gitu. Nggak
ini aduh si cowok sintik tuh ngaku udah ngaku bujangan, masa kalau tapi kelakuannya kayak setan. Masa bujangan duda. Makanya tidak semua cewek dibeli sama uang, tidak semua janda itu murahan. Saya nih jandanya punya harga diri, walaupun saya butuh uang, tidak jual tubuh. Ya guys, tapi sama ke ini biar lelaki yang pernah jalan sama saya tahu. Soalnya diantaranya ada yang marah-marah ke saya. Cuma ngajak makan saya di itu tuh di mana ya? Peluncut ngajak makan ke peluncut. Awalnya datang ke rumah, awalnya lewat telepon, kasih tahu nomor handphone dari temen saya gitu. Terus ngajak ketemuan, bertamu ke rumah saya, ngobrol-ngobrolnya dulu dia naga ngomong sakit hati sama mantannya, saya dengerin aja. Terus dia mau ngajak seriusan, nah mau cari calon istri, saya iya dengerin omongan dia gitu. Saya jalani pengen tahu ini cowok teh ngomong benar atau tidak, mungkin lah cewek ninggalin dia gitu. Kalau memang dia benar mah gitu, tidak mungkin lah logikanya ya. Cewek tuh nggak bakal ninggalin cowok kalau cowoknya itu nggak bener. Kalau bener mah ya mungkin nggak bakalan ditinggalin atau nggak. Buktinya jalan sama saya kok gitu, udah ketahuan kelakuannya, baru aja saya mengenal 1 hari udah ketahuan karakternya begitu. Nah, contohnya waktu makan di peluncut, masa baru ketemu sehari terus ngajak makan ke peluncut malam-malam, ya saya jalani mau apa. Nah, kata dia pengen makan di peluncut, oke saya jalani. Tahu di peluncut pengen peluk-pelukan, nggak mau saya, emangnya saya cewek apaan gitu. Tujuan saya kan pengen seriusan, bukan buat senang-senang gitu. Nah itu logian dia makannya juga apa, cebilan cuma tahu doang, marah-marah dia tuh. Baik sih bayar, di situ saya pulang aja, pulang sama dia ya ketus ya, mau nggak mau ya dia pulang, nggak masuk kami pak, pulang. Di antara semua cuma dia yang paling pelit, dan perhitungan cuma makan cuma tahu doang, ngambil tahu doang, pengen peluk-pelukan amit-amit deh. Emang saya cewek apaan?